di dunia kerja yang saling berebutan ya, saling rebutan. Udah gitu pas saat dapat kerja penghasilannya itu belum nutupin. Wajar dong kalau saya nyari set tambahan pemasukan tambahan wajar dong. Set hustle ya namanya atau kerjaan tambahan ya. Melihat uang sebagai alat dia hidup aja. Iya. Artinya ya udah gue cari uang tuh apa? Untuk kehidupan gue. Bukannya emang begitu? Betul, tapi kan tidak hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Level Up People ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dan Prasetyo di Podcast Indonesia. Tempat ngobrol santai yang bikin kalian naik level. Oke, Bro Pras, kita mau bahas apa nih? Ini episode yang kesekian ya. Kesekian. Berapa ini ya? Kalau dari season 1, kalau di season 1 berarti sudah 25 ya. 25. Iya, kalau season 2 ini yang kelima ya. Ini yang kelima season 2. Oke, ya alhamdulillah. Oke, Level People, senang sekali bisa jumpa dan di episode yang kelima di season 2 ini kita masih akan ngobrol-ngobrol ya, dimana di season 2 ini kita akan lebih fokus di pertama kita ngobrolin tentang ya suasana di tempat kerja gitu ya. Suasana tempat kerja, tapi yang kita akan bahas lebih fokusnya atau lebih mengerucutnya ke bagaimana sikap kita. Bagaimana kita kemudian punya kemampuan untuk memimpin diri kita, untuk kemudian bisa mengelola emosi kita. Wah, asik tuh. Itu asik tuh. Kita ngobrol. Kenapa? Karena itu yang bikin kita bisa naik level. Wah, iya pasti. Nah, selain itu kita juga ngobrol tentang keuangan, Pras. Itu khasnya di sini kan. Banget. Kita ngomong bagaimana sih dalam dalam keseharian kita mengelola keuangan, terutama untuk level up people ya, kita nih level up people yang mungkin gajinya UMR. Ya. UMR tuh berapa sih? 5 juta turun di bawah ya. Ada yang 4 juta, ya, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta gitu ya. Ya, 3 sampai 6 juta lah, kurang lebih. Kurang lebih ya. Ya, kita ambil range-nya 3 sampai 6 juta lah ya. Nah, gimana sih ngelola duitnya? Gimana sih mengelola uangnya? Kita sudah bahas di beberapa episode yang kemarin, tapi kita akan terus bahas karena ada berbagai perspektif nih. Banyak banget nih kalau ngomongin duit ya. Iya. Oke, termasuk hari ini di episode kali ini kita akan bahas tentang penyebab, Pras. Jadi ada penyebab orang itu terjebak dalam lingkaran setan. Serem juga nih. Serem juga kita ngomong tentang setan nih. Sendiri lagi berdua doang. Sendiri saya setan tadi dong. Kan lu setannya. Oke. Level people kita akan ngobrol tentang lingkaran setan di dunia kerja, di mana kalau kita lihat nih Bro Pras, kalau kita lihat lingkarannya apa saja? 1, ada orang-orang yang dia merasa pendapatannya kurang, ya gajinya mungkin kurang, sehingga dia kemudian cari sampingan. Jadi pulang kerja, ya cari sampingan lah, macam-macam ya. Ada yang mungkin ojek online, ada yang mungkin ya dia mungkin punya mobil atau dia kemudian ya boleh sebut merek gak sih? Ya mobil online lah, taksi online lah ya kita bilangnya. Ojol kan ojek kan, ini taksi online ya. Oh iya. Nah, taksi online mungkin atau ya dia jualan dan lain-lain lah. Banyak hal. Nah, kemudian karena dia pulang kerja, dia kerja sampingan. Kemudian nanti balik-balik mungkin sudah malam. Capek, bangun tidur besoknya mau masuk kantor lagi, masih capek, masih ngantuk. Jadi ketika di kantor kerja juga nggak optimal. Karena kerja nggak optimal, maka atasannya ngelihat, wah ini performanya rendah nih. Ya udah biarin aja begitu. Nggak di karirnya nggak akan naik nih gitu ya. Karena apa? Karena performanya juga rendah. Nah, karena karirnya nggak naik, performanya rendah, karirnya nggak naik, ya udah gajinya segitu-gitu aja. Gaji segitu-gitu aja karena kurang dia cari sampingan. Nah, iya kan karena nyari sampingan.
capek, pulang ke rumah kecapean. Nah, besoknya kalau ke kantor lagi nggak perform lagi karena ngantuk, tidak fit, ngantuk, performanya rendah. Begitu aja terus muter-muter. Nah, ini kalau menurut lu gimana, Bras? Tapi bukannya apa ya? Saya membela nih. Nah, membela ya. Membela nih. Oh, jadi sisi kita pembela beda nih sekarang nih. Oh iya dong. Kalau sama semua nggak indah hidup Asik itu. ya? Iya. Oke. Gimana menurut lo? Gimana ya? Di era sekarang yang apa ya? Di dunia kerja yang saling berebutan ya, saling rebutan. Udah gitu pas saat dapat kerja penghasilannya itu belum nutupin. Wajar dong kalau saya nyari saya tambahan pemasukan tambahan, wajar dong. Side hustle ya namanya, atau kerjaan tambahan ya, sampingan ya. Wajar dong. Sampingan, depanan, atasan, bawahan itu. Gini, kalau saya tuh tidak melihat efeknya apa yang terjadi, yang penting pemasukan saya nambah. Iya, tapi kan performa lu jadi turun di kerjaan. Pengaruhnya di kerjaan Iya ya. dong. Pengaruhnya di kerjaan. Iya dong. Level gimana? Artinya kalau misal nih kita udah pulang kerja nih, saya pernah nih naik Grab, ya. Boleh nyebut merek ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Lah ya. Nggak apa-apa. Saya naik Grab waktu itu karena saya langganannya Grab. Kemudian ngobrol-ngobrol nih. Sore-sore saya naiknya. Dia pakaian rapi. Saya tanya, Mas tiap hari nge-Grab? Oh iya Pak, pulang kerja nge-Grab. Oh, berarti Mas kerja? Iya, saya kerja Mas. Nah, sampai jam berapa kalau nge-Grab? Ya, sampai jam 9, jam 10 malam lah Pak, gitu. Bayang ya, taruhlah dia kerja itu pagi-pagi. Taruhlah jam 9, sesiang-siang jam 9 lah. Walaupun biasa orang masuk kerja jam setengah 9, jam 8 gitu ya. Iya. Taruhlah jam 9, dia kerja sampai sore gitu ya. Sore dia taksi online. Gitu ya, dia bawa taksi online. Kemudian dia sampai jam 10 malam. 10 malam baru pulang tuh. Anggaplah jam 9 malam deh dia pulang. Dia kan menerobos macet segala macam gitu kan. Ya. Dah sampai di rumah istirahat. Besok pagi bisa jadi dia nggak fit tuh. Kenapa? Karena nggak langsung istirahat tuh. Artinya dia kerja kan berarti dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam dong. Atau let's say sampai jam 9 malam. 12 jam dia kerja sehari. Bayangin nih. Gitu ya. Nah, besok paginya udah bangun pagi-pagi lagi. Tahu dong Jakarta gimana? Oh iya. Iya kan? Gitu ya. Udah bangun pagi lagi, kemudian kerja lagi, begitu terus menerus gitu. Coba lu bayangin, kalau lu jadi dia gimana? Fresh nggak di kantor kira-kira? Dibilang fresh enggak ya? Nah, bisa jadi itu nyusul ngebales tidurnya tuh bisa jadi pas jam istirahat kantor tuh. Sholatnya bisa 2 jam. Oh iya. Di musola bisa 2 jam tuh. Ngapain? Tidur gitu ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Mungkin ya kalau gue sih naik cuman sekali itu gitu ya. Nah, tapi bisa jadi tuh memang banyak yang seperti itu. Dan kayaknya sih banyak yang memang pulang kerja, kemudian ada yang ojek online, ada yang taksi online gitu ya. Ada juga yang lain lagi gitu. Apa? Misalnya dia pergi kemana, jual atau jualan atau kemana itu kan bisa juga. Atau ada yang kerja tambahan. Oh iya. Macam-macam. Bisa. Oke lah, nggak pulang kerja, Bras. Sabtu Minggu. Nah, gue juga gitu dulu. Waktu masih kantoran dulu kan, ya waktu masih gaji anak baru masuk tuh, gue Sabtu Minggu ngapain? Sabtu Minggu itu ngajar. Gak ada istirahatnya. Senin masuk kerja lagi seperti biasa, pergi subuh gitu. Nah, itu yang kemudian kita lihat lingkaran setan kan. Artinya itu menyebabkan performa dia rendah. Performa rendah menyebabkan ya karir dia terhambat. Karir terhambat, dia gaji juga terhambat. Gaji terhambat, dia kekurangannya terus-menerus. Karena kurang, balik lagi, dia cari tambahan lagi. Begitu aja terus. Mau sampai kapan pertanyaannya? Kalau seandainya di perusahaan itu dilihat, wah ini nggak ada jenjang karir nih, apakah oke untuk menjadikan alasan seperti itu? Ya kalau memang dia, nah itu kembali lagi kan, kembali lagi dia melihat bahwa dia mau mengejar atau mau mencari karir atau cuman memang hanya sekedar kerja. Nah balik lagi kan, makanya kenapa pembahasan kita kali ini adalah ada beberapa poin tuh, beberapa poin. Yang pertama tadi benar yang lu bilang, bisa jadi karena memang dia nggak punya planning. Oke. Dia kerja, ya udah kerja terima gaji gitu, kurang ya udah.
Ya udah kurang, maka solusinya adalah cari tambahan. Nggak salah cari tambahannya, nanti kita akan bahas ya. Bukan cari tambahan yang salah, tapi kemudian cari tambahan itu dia ngoyo, wah pokoknya hajar terus supaya bagaimana caranya dapat duit banyak gitu. Ya dia nggak punya planning. Kenapa perlu duit banyak ya? Biar bisa menghidupi keluarga gitu. Berarti konteksnya tadi adalah bukan salah di mencari tambahannya ya. Bukan saling mencari tambahannya. Ya memang kalau kan kita pernah bilang di beberapa episode yang lalu ya, karena memang kurang, nggak bisa diapa-apain kalau kurang. Ya perlu cari tambahan dong, ya kan. Tapi pertanyaannya, ketika cari tambahannya itu, dia perlu punya planning juga. Kenapa? Kalau tidak, dia hanya kayak tadi, hanya jadi lingkaran setan, muter aja di situ terus sampai kapan? Ini planningnya tentang apa nih? Nah, ngomongin planning banyak nih, karena yang pertama yang paling besar, planning yang paling besar tentang planning hidup. Oke. Life plan. Itu akan mempengaruhi yang tadi. Iya dong. Life plan kan di dalamnya ada planning kecilnya, ada planning keuangannya, planning karir, gitu kan. Nah kalau dia nggak punya plan, ya udah dia cuma sekedar, karena di mindsetnya kan, oh ya udah gue masuk kantor gue kerja. Oke. Tapi kerjanya itu hanya sekedar menuntaskan pekerjaan yang diberikan kan. Menggugurkan kewajiban lah ya. Iya, menggugurkan kewajiban. Makanya dia tidak punya karya. Karya itu dalam arti kata dia tidak punya sesuatu yang membuat mungkin atasannya melihat, wah ini anak ini boleh nih, anak ini hebat nih, anak ini performanya bagus nih, anak ini bisa memberikan yang di atas ekspektasinya dia nih gitu. Ekspektasi atasannya maksudnya. Ya kalau atasan melihat, wah ini bagus nih, dia kerjanya hasilnya melewati atau minimal sama dengan yang saya harapkan kata atasannya gitu ya. Atau justru melebihi yang saya harapkan, melebihi ekspektasi nih. Nah, artinya apa? Dia akan terdorong dong ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang karirnya berjalan gitu ya. Maka dia punya kemungkinan nggak untuk naik karir? Pasti memungkinkan dong. Betul nggak? Tapi kalau sudah begitu dia kerja sembarangan, udah begitu performanya biasa-biasa aja, bahkan mungkin rendah gitu ya. Kemudian hasil dari kerjaannya juga standar-standar aja, bahkan lebih seringnya di bawah ekspektasi. Kira-kira atasannya mau ngangkat dia nggak? Mau promosiin dia atau sangat kecil kemungkinannya. Sangat kecil kemungkinannya. Hampir bisa dipastikan sih enggak. Yes. Betul. Nah makanya itu kita lihat nih level up people nih. Jadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab lingkaran setan ini. Apa? Yang pertama, level people. Yang pertama adalah mindset finansial yang reaktif. Reaktif itu yang gimana? Nah, mindset finansial yang reaktif itu maksudnya gini. Jadi dia hanya melihat uang itu sebagai alat untuk dia hidup. Melihat uang sebagai alat dia hidup aja. Iya. Artinya ya udah gue cari uang tuh apa? Untuk kehidupan gue. Bukannya emang begitu? Betul, tapi kan tidak hanya itu. Kenapa? Dia lupa ada satu sisi. Apa? Dia perlu menjadikan uang itu juga sarana dia untuk bertumbuh. Dia perlu melihat uang itu untuk menghantarkan dia ke masa depan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sampai kiamat kurang 2 hari. Ya sampai kapan dia mau begitu? Begitu terus akan siklusnya akan mutar terus. Karena cuma butuh uang untuk apa? Untuk itu. Dia nggak punya planning ke depan. Tapi bagaimana kemudian gue perlu duit nih. Oke, untuk apa? Kalau hanya untuk kebutuhan hidup ya sampai di situ aja. Makanya aku bilang tadi planning itu penting. Kenapa? Ketika dia sudah punya plan, saya planningnya nggak apa-apa. Sekarang saya mungkin 1 tahun ini saya korbankan, saya berlelah-lelah untuk saya habis pulang kerja karena gajinya tidak mencukupi. Kemudian saya pulang, saya cari kerja tambahan. Setahun atau 2 tahun deh cukup ya, setahun 2 tahun. Minimal dia punya planning, Pras. Sehingga dia menjadikan uang yang dia dapatkan itu, kenapa dia cari uang? Karena dia cari uang itu selain memang untuk hidupnya dia sehari-hari, yang kedua dia bisa jadi untuk upgrade dirinya. Paham nggak? Ya kan? Untuk upgrade dirinya apa? Misalnya ya udah dia sisihin lah ya 100.000 mungkin sebulan atau 50.000 sebulan gitu ya. Dalam 3 bulan mungkin sudah jadi berapa tuh? Sudah jadi 150.000. Kalau 50.000 sebulan kan dia sisihin. Atau 4 bulan 200.000. Dia bisa tuh ambil training online. Ikut kursus online. Upgrade dirinya. Untuk apa? Supaya nanti dia punya planning tuh. Saya begini, saya ngumpulin duit ini 2 tahun. Saya kerja ini 2 tahun. Saya bisa ngumpulin sekian. Saya upgrade diri saya. Apakah upgrade skill saya supaya saya bisa ningkatin lagi ke depan. Saya naik level nih.
Naik levelnya bisa jadi dia bekerja di situ karena bekerjanya bagus, dia bisa naik level. Karena keilmuannya dia upgrade, dia bisa naik level. Atau ya sudah, saya punya skill lain nih sekarang. Saya pindah kerja atau saya usaha yang lain. Yang usahanya itu usaha yang sudah direncanakan dengan ilmu yang sudah dia dapat gitu ya. Kemudian usaha itu betul-betul bisa menjadi usaha yang bisa dia jalankan dan meningkat usaha keuntungannya. Beda kalau dia cuma bilang, "Yaudah itu saya jual pisang goreng aja deh." Gitu doang. Itu nggak ada planning tuh. Cuma jual pisang goreng doang. Ya untungnya segitu-gitu aja. Tapi kalau dia bilang, "Oke, saya belajar dulu nih gimana cara bisnis." Ketika dia sudah dapat ilmunya, dia bangun bisnisnya dengan ilmu yang dia punya, dia kembangkan bisnisnya sehingga level up nih. Ini cuma perkara apa, mengubah mindset ya? Iya. Perkara mengubah mindset kan jadi kemana-mana ya? Betul. Jadi level up people, kalau kita melihat ya, makanya tadi saya bilang bukan salah dia cari sampingannya, tapi kalau cuma sampingan hanya untuk menutupi saja, itu akan terjadi begitu terus menerus. Dan dia di kantor nggak akan jadi apa-apa nih. Kenapa? Karena performanya rendah, nggak punya target. Kalau kata Robert T. Kiyosaki ini orang-orang yang terjebak di jalur ret race, jalur tikus. Nah, jalur tikus ya. Iya, Oke. Iya. Nah, jadi ini seperti ini. Beda kalau dia sudah punya planning. Kalau dia sudah punya planning, dia akan taruhlah 1 tahun, 2 tahun. Lihat saya 2 tahun lah. Oke, gue kerja, pulang kerja gue cari kerja sampingan, tapi ini gue batasin 2 tahun. Kenapa? Karena 2 tahun ini gue masih oke nih fisik. Maka dia bisa quote and quote ya, level people dia bisa paksain nih. Gue paksain dulu nggak apa-apa 2 tahun gue sabarin, gue begini sambil gue nabung. Oke, hasilnya ditabung. Sehingga berbicara uang bukan hanya berbicara untuk kebutuhan saja, tapi dia berbicara juga, bukan hanya berbicara tentang alat untuk hidupnya doang, tapi alat untuk dia bertumbuh. Nah ini mengubah mindset itu ya. Mindset itu. Yang melihat uang tadi dari kebutuhan, sekedar menutupi kebutuhan jadi. Iya. Untuk meningkatkan taraf hidup lah ya. Iya, betul. Jadi jauh lebih layak. Iya, jadi bukan hanya untuk alat hidup, tapi alat untuk dia bertumbuh. Gitu. Bisa seperti itu juga ya. Iya. Nah, ini kaitannya dengan yang berikutnya. Apa tuh? Ya, kan tadi nih berarti kan dia kan sama aja, tetap aja dia kerja, kemudian pulang kerja, cari duit lagi tambahan kan, dapat duit nih. Nah, ini terkait dengan berikutnya apa? Pengelolaan barulah kemudian setelah dia punya planning luas tentang hidupnya, sekian tahun gue mau ngapain gitu ya. Maka di bawahnya ada planning tentang keuangan. Baru kita ngomong planning keuangan. Supaya tadi dalam 2 tahun dia bekerja, cari kerja dapat gaji di kerjaannya dia, pulang kerja cari tambahan dapat duit tambahan. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau tidak dikelola dengan baik, habis juga. Ya, kita kemarin udah bilang ya. Ini pembahasan kita beberapa episode yang lalu kan, gitu ya. Berkali-kali. Maka kalau kita mau keluar dari lingkaran setan tadi, kita perlu punya tadi planning tentang hidup kita. Sekian tahun kita mau jadi apa, sekian tahun saya mau apa, saya mau bangun usaha apa nanti sekian tahun ke depan, itu di planning tuh di awal. Setelah sudah planning nih, baru kemudian kita turunkan. Oke, saya dapat gaji, saya mau begini, maka saya atur nih keuangan saya supaya apa? Supaya bisa nabung, supaya saya punya investasi mungkin walau kecil-kecilan gitu ya. Investasi walau sedikit. Nanti investasi ini setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, saya mau bikin usaha apa dan seterusnya. Kalau sudah terplanning itu enak gitu. Kita jalanin sekarang, walaupun capek, kita paksain saat ini. Walau nggak panjang ya, jangan juga paksainnya 20 tahun gitu ya. Itu bukan paksain namanya. Terima nasib kalau gitu. Berapa tahun? Let's say 2 tahun. Atau mungkin 2 tahun. maksimal 3 tahun kalau menurut gua. 3 tahun dia bisa nabung tuh. Gitu. Nabungin. Tapi dia perlu planning. Setelah ini saya mau usaha apa? Kalau itu usaha ya. Saya mau usaha apa nih gitu ya. Contoh usaha ya, dia buka usaha. Usahanya usaha apa? Usaha ini juga yang namanya usaha itu bukan hanya. Nah ini level lebih menarik ya. Kalau saya sendiri punya istilah Bras. Apa tuh? Ada pengusaha, ada penjual. Ada pengusaha, ada penjual. Oke. Bedanya di? Ya kalau pengusaha dia bukan hanya jualan, tapi jualan dia akan memikirkan bagaimana jualannya dia ini makin lama makin bertambah. Pengusaha tuh, karena mindsetnya entrepreneur kan, pengusaha kan. Jadi bagaimana usahanya berkembang. Oke. Kalau cuma penjual aja, gimana caranya ngelakuin ini? Tok. Oh, oke.
Nah, itu butuh apa? Butuh ilmu. Makanya tadi dalam kurun waktu tertentu, kalau dia punya planning bagusnya level people, maka kenapa saya bilang tadi kalau planningnya bagus, dia tidak terjebak dalam lingkaran setan ini. Karena ketika dia planningnya bagus, dia melakukan ini, kerja, dapat gaji, kurang, cari kerjaan sampingan, ya, side hustle. Nah, tapi ini ada kurun waktu tertentu, sehingga dia punya planning tuh, oh, nanti saya mau ke sana nih. Ke sana nanti saya begini-begini membayangkan itu. Jadi semangat nggak? Karena punya tujuan kan? Karena punya tujuan, maka dia menjalankan itu dengan arah yang jelas. Ketika arah yang jelas, strateginya juga dia buat dengan jelas. Oh, tapi kan nggak mudah, Pak, ngebikin strategi buat orang yang ini ya, Iya, awamnya. orang awam, oke. Tapi setidaknya dia tahu nanti dalam sekian tahun dia mau ngumpulin duit itu untuk apa. Oh. Nah, ketika kita berbicara ngumpulin duit, itu sudah pasti dia akan berbicara tentang mengelola uang. Ya. Iya kan? Mengelola uangnya yang akan saya pakai untuk hidup saya sama keluarga berapa gitu ya. Yang akan saya sisihkan buat tabungan saya berapa. Sebelum tabungan mungkin kita pernah bahas dana cadangan dulu. Kemudian dana cadangan ini bisa jadi juga nanti setelah itu kita tabung dan seterusnya gitu ya. Nah, itu pasti kalau kita bilang sudah punya tujuan, pasti planningnya akan jalan. Financial planningnya atau perencanaan keuangannya akan jalan. Penting banget ya berarti ya untuk. Ya, that's why tujuan itu penting sekali. Membuat sebuah perencanaan. Contoh satu aja, Pak. Tujuan hidup. Cara membuat tujuan hidup. Satu aja. Contoh ya. Satu aja. Contoh diri sendiri aja. Gue sendiri ya. Boleh. Kan biar lebih kena kan. Iya, gitu. iya. Aku waktu itu kerja di sebuah perusahaan. Ya, dapat gaji dong, gitu ya. Kemudian karena proses di pekerjaan, gue belajar juga tentang pengembangan SDM dong. Oke, maka kemudian gue cari training pelatihan. Gue dapat nih, oh iya, oke, gue kayaknya gue pengen jadi trainer deh. Oke, dari sebelumnya pekerja IT kan. Ini drastis nih berubahnya nih. Nah, gue mau jadi trainer kayaknya oke nih. Kenapa? Karena memang ngajar itu sudah terbiasa. Gue dulu ngajar waktu sekolah, gue ngajar kursus, kuliah juga gue ngajar kursus ya. Kayak berarti basicnya memang sudah ada ya. Basic ngajar itu sudah ada. Nah, kayaknya gue ngajar, gue mau jadi trainer deh. Karena gue liat trainer kayaknya begini oke nih, bagus nih gitu ya. Gue udah punya plan tuh. Nah, gue bikin plan tuh. Planningnya gue akan menjadi trainer. Nah, karena itu belum terjadi, gue cari ilmunya dulu kan. Makanya gue ikut training dulu nih, ikut training ini, training itu gitu ya. Belajar ini, belajar itu, belajar NLP lah, belajar TTT ya, trainer lah gitu ya. Gue ikut bagaimana caranya bisa jadi trainer. Itu gitu. Uangnya ngumpulin dari gaji. Dari gaji. Gaji IT itu. Iya. Oke. Dari gaji. Disisihin gitu. Iya, walaupun gue punya cerita buruk tuh. Gue dulu pernah terjerat, level people. Dulu gue pernah terjerat kartu kredit. Aku pernah rentang waktu tertentu itu hidup gaji gue hanya untuk ngebayarin kartu kredit. Baru tahu kan? Pernah tuh gali luang tutup lubang tuh. Nah, itu nanti kita bahas di kesempatan lain lah ya. Tentang bagaimana ya kalau dulu kartu kredit kan. Kalau sekarang bentuk kartu kredit udah banyak kan. Ada pay letter, ada macam-macam lah ya. Oke, tapi itu nanti kita cerita di episode yang lain ya. Bagaimana kemudian gue keluar dari jeratan itu. Tapi poinnya adalah ya itu tadi gue planning nih. Oke, gue mau ini nih. Nah, planning tuh. Sudah punya planning, udah mulai ikut-ikut tuh. Ikut-ikut pelatihan gitu ya. Ada yang gue ikut sendiri, ada yang memang ngajuin ke kantor kan, waktu itu masih boleh kan. Ngajuin ini saya mau ikut pelatihan ini Pak gitu kan, karena ya punya tim dan segala macam, saya mau ngajuin gitu. Ada yang memang ikut dari kantor, ada yang memang ya bayar sendiri. Oh, berarti kalau yang ngajuin kantor ya setidaknya untuk ngupgrade diri ya. Ya, untuk upgrade diri. Tidak merugikan kantor juga karena masih sesuai. Karena kan diaplikasikan di tempat kerja gitu. Oke. Gitu. Nah, setelah itu baru kemudian gue putuskan keluar di umur gue ke 33. Gue 33 tahun gue resign. Dari yang kerjaan IT itu. Iya, orang lain mungkin itu 30. karena plannya kan plannya kan tadi mau berubah profesi jadi trainer ya. Karena sudah
sudah tercapai. Bukan tercapai. Apa? Tapi jalannya sudah mentok kalau memang masih di situ. Oh. Karena aku sudah sampai di tahap gue sudah mulai 2 kaki nih, ada trainingnya. Jadi kadang-kadang ya ketahuan jadinya ya. Mohon maaf ya leader saya yang dulu gitu ya. Sabtu Minggu gitu udah mulai Sabtu Minggu training. Jadi udah mulai gitu tuh yang gue cerita tadi. Berarti kan sudah mulai tercapai Sabtu dong. Minggu Iya, udah training gitu ya. Habis itu kemudian Sabtu Minggu ternyata ada panggilan-panggilan di hari kerja. Kadang-kadang cuti gitu ya. Ada alasan-alasan bohong-bohong dikit ya, mohon maaf ya. Ya tapi itu sudah itu dalam rangka karena tadi wah gue mau membangun karir ini nih. Sampai di titik nggak bisa lagi gue. Oh. Gue harus pilih nih. Itu tetap jadi sampingan selamanya atau gue mau ngejar itu yang jadi utama. Akhirnya gue resign. pilih jadi utama. Gue resign di yang gue sebelumnya. resign, tapi di lalahnya ada yang manggil. Nah, ada yang manggil Pak, kasih tahu ya namanya ya karena orang berjasa sekali ya, Pak Amarta, atau kan Pak Amarta? Oh ya Pak Amarta. Pak Amarta sama istrinya manggil untuk yuk. Halo Pak Amarta. Kerja di tempat saya aja yuk, di tempat istri saya gitu. Gini. Saya bilang saya tuh punya cita-cita mau begini Pak. Dia juga tahu kan saya trainer kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu yang penting target oriented. Boleh boleh remote gitu. Ya oke dong, fleksibel dong gitu kan. Udah akhirnya saya masuk ke situ. Oh. Nah, saya masuk ke situ ya bantu ngelola klinik gitu. Kemudian ya karena dibolehkan saya lebih leluasa. Karena memang dibolehin. Jadi saya bilang, "Pak, saya mau training ke sini udah enak tuh izinnya." gitu. Itu. Nah, itu juga nggak lama. 5-6 tahun kurang lebih lah. Lama juga kalau buat orang mah. Iya. Cukup lah itu. Tapi poinnya adalah sampai ke titik yang memang udah nggak bisa lagi. Karena jadwal di luar udah lebih banyak. Oh, sok sibuk. Ya, sok sibuk. Tapi artinya apa? Level of people, poinnya adalah itu dibangun. Ya. Enggak kemudian, kebetulan enggak. Itu terplanning. Itu terplanning. Iya. Ini salah satu contohnya yang tadi Iya, itu kan tadi minta contoh kan? Itu contohnya. Nah, contohnya begitu. Sama kalau bilang, wah Mas Samsul kan enak, kantornya. No, mau tahu gaji gue dulu. Berapa? Kan gue pernah bilang di episode berapa tuh waktu itu. Oh, gua yang bilang gaji di IT ya? 1750. 1750. Itu ya level of people ya. 1750 tahun gue resign itu tahun 2023. Itu udah agak naik sedikit lah, udah lebih dari itu. Cuman awal gue kerja itu 1750. Naik ya, tapi nggak gede-gede juga sih. Di perusahaan itu nggak gede-gede juga. Nah, itu yang kemudian tapi gue udah punya planning nih. Makanya kenapa waktu itu pernah terjerat kartu kredit gara-gara gitu kan, gara-gara gajinya segitu, kemudian ya tergoda dengan berbagai ya tawaran-tawaran segala macam, khilaf pakai kartu kreditnya, jadi kemana-mana tuh. Nah, makanya waktu itu sempat ya gajian tuh hanya untuk nutup, jadi gali lubang tutup lubang. Makanya kenapa Sabtu Minggu training, cari tambahan gitu. Itu makanya kenapa buat materi ini sebenarnya ingat yang dulu sih. Ingat dulu gue pernah begitu, masuk di lingkaran setan itu. Terima gaji hanya untuk ngelunasin kartu kredit. Terima gaji nggak pernah cukup nih, karena makanya harus cari tambahan. Habis itu datang masuk kantor udah capek gitu ya. Nah, itu yang terjadi terus-menerus. Sampai dengan nggak bisa, gue harus bikin planning lah. Wah kayak ini asik nih gini, aku mau fokus di training. Next sekian tahun ke depan aku fokus di training. Berarti yang paling pertama penting itu kesadaran, nyadarin bahwa kita lagi terjebak nih. Iya. Dan harus berubah. Yes. Paling pertama. Kan kalau nggak nyadar kalau kita lagi terjebak, gue lagi ngapain ya? Pokoknya ikutin arus aja lah. Iya. That's why gitu kita ngobrol itu di sini supaya paling tidak, ya mudah-mudahan level of people yang nonton ini nggak sampai ke situ. Amin. Ya gajinya gede-gede semua, amin. Yang nonton ini gajinya gede-gede semua, amin. Gitu ya. Ya, kalaupun ada minimal ini nonton ini jadi sadar gitu. Ya, cepet-cepet sadarnya lah untuk berubah. Bisa jadi nih gue sekarang dalam kondisi begini nih. So apa yang harus gue lakukan gitu kan? Berarti planning itu penting sekali. Keluar dari jeratan hidup yang lingkaran setan tadi. Setidaknya untuk hidup layak dulu lah ya. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian tadi. Jadi, dan memang salah satu jebakan dari lingkaran setan ini adalah karena tidak punya penyebab lingkaran setan karena tidak punya planning kan tadi. Jauh banget ya,
jaraknya itu antara punya planning dan nggak punya planning itu jaraknya jauh banget. Iya, makanya kalau orang cuman ya sudah saya mah hidup ya apa adanya. Ya, nanti lama-lama ada apanya. Iya. Ya nggak? Gitu. Jadi level people, ini pengalaman loh, ini real ya terjadi di aku loh ya. Pras juga pasti punya pengalaman sendiri ya, walaupun kalau Pras kan bukan kerja di perusahaan ya, Pras punya pengalaman sendiri dengan menjadi pengusaha yang jatuh bangun gitu ya. Banyak banget. Tapi kalau nggak punya planning kan sama, itu kan planning juga kan? Iya. Kalau nggak punya planning sama aja kan? Iya benar juga sih. Jadi jatuhnya planning saya dijatuhin di pengelolaan keuangan waktu itu. Waktu nggak punya planning ya udah. Uang masuk ya masuk cash keluar. flow, Ya, cash masuk flow. langsung flow. Itu dia. Oh itu ya penyebab nggak punya planning itu ya, cash Iya, flow. cash Iya. flow, cash masuk langsung flow. Iya, pokoknya duit pokoknya ada lagi kok besok, Iya. duit ada lagi besok, Iya. tahu. Kata ATM, mohon maaf ini cuma numpang lewat. Iya, jadi numpang lewat doang. Itu gara-gara nggak punya Gitu. planning. Nggak punya planning tuh ya. Jadi level people saya pertama planning penting banget. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya kerjaan sampingan sepulang kantor. Bukan Boleh. itu konteksnya, karena bukan ikut konteksnya. Ya. Boleh. Tapi energi kita jadi habis kalau kita nggak punya ujungnya. Bayangkan nih ada orang, mudah-mudahan bukan level people ya. Ada orang kemudian dia kerja nih, ya tadi ya kondisinya tadi dia alami. Dia kerja, gajinya kecil, kemudian dia cari kerja tambahan, pulang-pulang sudah malam, capek, istirahat, kemudian dia besok masuk kerja lagi dan begitu seterusnya. Ada beberapa aspek. Satu, di kantor bisa jadi dia tadi performanya turun. Yang kedua di rumah. Emang orang rumah senang apa lihat lu pulang capek tidur? Lu kira sini hotel cuma numpang tidur. Waduh. Nanti kalau dibilang gitu gimana? Nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah Wah, apalagi punya anak, santai sama keluarga gitu. Kalau punya anak lebih Ya. Anak mau Ini kita ngomong ini ya. bukan berarti kita juga aman ya. Kita juga lagi usaha, tapi setidaknya ini berbagi awareness ya untuk level up people semua. Gitu. Dan itu terjadi. Ya, Gitu, Pras. Gimana kalau lu gimana pengalamannya, Pras? Tadi kan pengalaman gua kan. Kalau lu gimana, Pras? Jangan pengalaman saya. Jatuh bangunnya itu benar-benar fluktuatif kayak saham. Kayak ini ya. Kayak kalau rekam jantung gitu. Kalau yang lain begini ya. Itu tandanya lu masih hidup, Pras. Naik turun tandanya lu masih hidup, Pras. Kalau fluktuatifnya bener-bener jatuh bangunnya. Oke. Nah, ada berikutnya lagi. Berikutnya lagi adalah tadi pun sudah punya plan nih, pun kita sudah punya plan, kita juga harus hati-hati level people. Kenapa? Godaan gede. Nah, ini mungkin aku aku spill walaupun gue tadi bilang nanti aku cerita di next episode ya, tapi nggak apa-apa spill dikit lah. Tadi kenapa gue bisa terjebak di kartu kredit? Kalau dulu hanya kartu kredit ya, level people ya. Ya, belum ada pay letter. Dulu belum ada pay letter, belum ada macam-macam. Sekarang kan macam-macam nih, digitalnya kan macam-macam nih bentuknya. Ya, kartu kredit versi agak halus gitu ya. Modern gitu ya. Nah, dulu kan cuma kartu kredit. Kalau kartu kredit tinggal gesek. Nah, kenapa? Karena tadi serasa punya uang, padahal punya utang. Iya. Kan bisa beli, berarti gue punya uang dong. Padahal bukan uang tuh. Hutang. Pengen ini, pengen nanti pergi. Ayo ini kita makan di sini yuk. Kenapa? Ada duitnya, ada, pokoknya gampang. Nah, gesek gitu kan, gitu. Beli keperluan keluarga. Ya udah deh, gampang gesek gitu. Lupa itu utang. Nggak termanage, gesek-gesek terus. Ya. Iya. Nah, sekarang bisa jadi bentuknya beda ya level people. Pay letter ya, kalau misalnya scroll. Dulu aja nih, Pras. Dulu aja yang belum ada toko-toko online gitu ya. Dulu aja masih harus toko fisik. Itu aja bisa jadi kebobolan. Oh iya, apalagi sekarang. Iya. Lagi capek, lagi santai-santai, lagi cenderan gitu, tinggal scroll. Lucu nih gitu. Lumayan harganya. Pay letter aja, nanti gue bayar. Oh, saya pernah loh dengar cerita. Jangankan itu kan produk ya. Iya. Makan, Pak. Makan pay letter. Iya. Oke. Seriously, itu pernah baca ceritanya di
Threads apa Instagram gitu ya. Jadi mau pesan pizza kalau nggak salah ya. Pizza pula. Itu dia. Jadi kan untuk senang-senang ya sebenarnya, Lu bukan pesen warteg masih oke lah, berarti memang lu butuh makan gitu. bukan makanan pokok. Bukan makanan pokok dong, ya. Iya, Betul. cuma sekedar ngemil doang, Iya. pizza, peleter. Iya. Ya, nah, tapi itu lah poinnya. Level people ya. Jadi walaupun kita sudah punya planning, belum selamat ini, hati-hati. Kenapa? Godaan tuh gede. Ya, godaannya besar. Nah, ini kemudian ini jatuhnya kemana? Ke pengelolaan diri kalau ini. Oke. Kalau tadi kan pengelolaan keuangan kan, ini pengelolaan diri. Kenapa? Ngomongin keuangan sama emosi bermain kan. Ih lucu nih, ya lucu lah ketawa, nggak usah beli kalau lucu ketawa aja kan. Kan harusnya gitu kan. Iya, Kan iya, kata iya, lu iya, lucu, kalau iya, lucu ya iya. ketawa, jangan beli gitu. Iya. Iya kan? Jadi yang lucu beli, gimana ceritanya coba. Kalau beli ya? berarti ngiler. Kan? Lucu nih, beli lucu nih beli gitu. Bisa peleter lagi kan? Oh bisa peleter, udah nggak peleter dulu aja deh gitu. Atau mungkin selain peleter mungkin ada mekanisme yang lain, saya nggak tahu juga kan. Banyak sekarang digital nih kan. Nah atau ya sekarang kartu kredit kan bisa Ada digital. yang digital, ada yang digital. nggak yang kartu fisik kan, Iya, nggak betul. pakai gesek tuh. Iya, betul. Ada yang Tinggal digital. sudah masukin. Nah itu. Atau ada juga nih level people, hati-hati juga nih apa langganan streaming, Netflix, apalagi Spotify. Yang bukan kebutuhan lah ya. Iya. Kalau memang mencukupi nggak masalah. Gaji kita cukup nggak masalah. Gaji kita nggak cukup, tahan dulu. Ya udah sebulan sekali nonton bioskop. Nggak usah lu gaya pakai Netflix. Berarti jangan dipaksakan lah ya. Iya, lu nonton bioskop paling berapa? Ya kan? 50. Sekali nonton. Terus 50.000. Oh iya, kan kalau nonton sama isi 100.000 sama bayar Netflix kan 120.000. Iya, 120.000. Tapi lu tiap hari nonton nggak? Enggak juga sih. Enggak juga tiap hari dan enggak tiap bulan. Kalau YouTube namanya. Kalau bioskop hanya yang kita pengen doang kan? Iya, betul, itu maksud saya. Film bagus, yang ini gue pengen. Ya udah nonton ya. Udah kalau nggak usah. Enggak. Iya. Kalau itu kadang-kadang nggak ada yang bagus tapi jalan terus nih tiap bulan. Kalau seandainya berlangganan di YouTube kan sekarang ada berlangganan, mirip-mirip kan? Iya, Nah, iya. Untuk belajar. Ya nggak apa-apa. Oh, itu jatuhnya beda ya, artinya gini, bukan. Nah, ini masuknya ke sini. Pertanyaannya dia konsumtif atau produktif? Oke. Berarti Lu bayar nih, tapi itu bisa menambah value lu, nggak apa-apa. oh, jadinya kayak ikut Ikut training nih. training. Iya. Ikut training nih, atau level people, insya Allah bulan depan Podcourse Indonesia itu ada membershipnya murah. Ikut nih misalnya, gua mau invest 30.000, 50.000 misalnya. Ikut Podcourse Indonesia, tapi dalamnya banyak materi-materi yang bisa membuat gue jadi tahu nih, step by stepnya gue jadi tahu nih, gue mau ikut nih gitu. Untuk naikin level. Iya karena naik level kan. Ketika naik levelnya sudah naik, ilmu kita bertambah, bisa kita aplikasikan. Oke. Tinggal kita cari dimanapun ya. Sebenarnya tadi iklan doang ya, nggak harus di sini. Tapi bisa kalau mau di sini bisa. Cuma dimanapun, tapi cari yang aplikatif ya, yang betul-betul bisa dijalankan, betul-betul bisa diaplikasikan Dalam kehidupan. dalam keseharian. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa upgrade diri, karena itu penting. Nah, karena ini juga salah satu jebakannya. Jebakannya apa? Fokusnya pada fokusnya pada sesuatu yang konsumtif, lupa sesuatu yang produktif. Yang memang perlu kita lakukan, bisa mengupgrade diri kita, membuat kita lebih produktif. Produktif bisa menambah penghasilan juga. Kalau berbicara tentang pengeluaran juga kita lihat nih. Oh iya, boleh-boleh aja kalau itu produktif. Tapi terukur ya. Jangan sampai ini produktif, semua produktif. Nonton Netflix produktif juga kan, gua jadi punya banyak referensi film. Kalau misalkan alasannya, ini kan alasan bisa muncul secara otomatis ya. Iya. Secara otomatis. Alasan-alasan dari pikiran bisa muncul otomatis, misalkan gue butuh hiburan. Ya tadi. Hiburan kan nggak tiap hari. Oke. Hiburan bagus karena itu kesehatan jiwa tuh. Kesehatan mental tuh. Kalau lu kerja terus nggak ada santai-santainya dikit ya. Itu dia, makanya saya suka stres yang film. ada. Iya nggak apa-apa. Makanya gue bilang tadi nggak apa-apa. Kalau memang
yang hati-hati adalah ketika lu terjebak itu cuman menjadi pengeluaran yang sia-sia. Makanya tadi ini kecuali ya, ini ada pengecualian ya. Kalau memang gajinya lumayan, lu mau pakai Netflix plus Hotstar plus apa Prime dan plus macam-macam nggak apa-apa, terserah aja. Tapi jangan sampai kalau memang sudahlah minim, lu berjuang keras cari duit lagi, ternyata ada yang bocor nih. Ibarat lu isi ember nih, lu butuh air nih, lu pergi ke gunung nyari air tuh harus ke gunung nih, ke gunung nyari air, bawa ember, taunya embernya bocor. Jadi ini nih, ada nyangkut di pikiran nih, di pikiran. Pembatas supaya kita bisa ngebedain mana keinginan, mana kebutuhan. Itu kan tadi kan jatuhnya keinginan dan kebutuhan. Iya. Pembatas, pembeda antara ini ternyata cuma keinginan doang, tapi seolah-olah kan kayaknya kita butuh tuh. Makanya kita beli. Iya. Apapun itu bentuknya, subscribe atau barang atau apapun. Ya. Ini gue butuh, beli. Ini gue butuh, beli. Padahal ternyata hanya keinginan. Nah, apa yang membedakan sebenarnya antara keinginan dan kebutuhan biar kita bisa ngelihat jelas nih. Oh, ini ternyata supaya jelas itu satu kuncinya level people. Ini bagus pertanyaannya. Supaya jelas kuncinya satu. Ketika kita mau itu produk itu, apakah itu barang ataukah itu jasa ataukah itu tadi live streaming apa bentuknya macam-macam ya. Kalau kita mau, maka satu, tahan dulu. Jadi kita perlu untuk kasih jeda antara apa yang kita lihat kemudian kita pengen, tapi kita latih diri kita untuk kemudian sebentar, oke, saya pengen ini ya, oke, tahan ya, sehari aja dulu, sambil lu tanya, gue butuh nggak bener, gue beneran butuh nggak? Jadi jangan langsung eksekusi. Kenapa? Karena ya tipikalnya emosi kita itu kalau memang lagi suka tiba-tiba langsung naik tuh emosinya. Ingat, emosi sama logika itu berbanding terbalik. Maka kita kan perlu analisa nih, benar nggak ini saya butuh? Kan tadi pertanyaan kan gimana tahu nih saya butuh atau ingin gitu. Taunya kalau seketika agak susah tuh, karena semuanya jadi butuh. Karena tadi emosi meluap. Karena emosi. Wah ini bagus nih, keren nih. Wah sama, gue juga begitu kali. Kita kemarin masih bagus kan? Apanya? Mic yang kemarin kita pakai di episode 1 masih bagus kan? Iya. Suaranya lumayan kan hasilnya? Kenapa gue beli ini? Oh iya juga ya. Bagus nih kayaknya ya. Kayaknya nih bagus. Hasil suaranya sama nggak? Sama bagus. Sama bagus. Contoh ya level people, jangan ditiru ya. Ini saya lagi nyontoh yang salah ini. Gue belilah ini. Wah, kenapa beli ini? Bagus nih, wah ini begini. Wah cakep nih begini. Padahal suaranya sama. Output yang kita inginkan apa? Ya kedengeran sama suara kan? Iya. Cuman kenapa waktu itu gue beli? Wah ini bagus nih, murah nih. Beli langsung jari beraksi. Ini contoh ya level people. Ini contoh yang salah ya level people ya. Jangan ditiru. Tapi ya aku mengakui lah yang beli mic ini memang agak-agak emosional. Berarti tadi pembedanya adalah karena ada emosional dan untuk bisa menyadari lebih jelas kita harus memberi jeda. Ditunda jeda dulu. Sambil kita stimulus diri kita dengan pertanyaan, ini kebutuhan atau keinginan? Kasih tanya sama diri. Kenapa? Ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, ini ilmu ini lagi ya, ilmu lain lagi. Tapi ketika kita bertanya, kita memberikan pertanyaan kepada diri kita sendiri, maka pikiran kita akan terstimulasi dengan pertanyaan itu. Terstimulasi untuk logiknya akan bekerja. Ingat tadi aku bilang apa? Logika sama emosi berbanding terbalik. Kalau kita stimulasi proses berpikir kita bekerja, logiknya bekerja. Ketika logiknya mulai naik, emosinya turun. Iya. Cek, tanya, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau gua nggak beli ini, apa yang terjadi emang? Oh, ditimbang-timbang ya? Iya. Kalau nggak beli ini, efeknya apa? Kalau beli, efeknya apa? Iya. Kalau memang timbang dulu. Sampai pertanyaan ekstrim, kalau gua nggak beli ini, gua mati nggak? Itu kalau memang mengatur duitnya udah tipis sekali uang kita, misalnya tinggal tanya, kalau gue nggak beliin gue mati nggak? Tapi nggak sampai ke situ lah ya. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ ya.
Tapi itu ekstrimnya aja. Artinya apa? Ya kita perlu menstimulasi pikiran kita. Kalau memang kita dihadapkan pada pilihan tadi pertanyaannya Pras tadi, dari mana kita tahu kalau ini kebutuhan atau keinginan? Iya. Jeda. Awal-awal mungkin kita nggak tahu. Karena apa? Karena coba cek ya level of people ya. Coba cek ke diri masing-masing ya. Kalau lagi buka toko online, lihat sesuatu yang wah ini kayaknya bagus banget. Itu cenderung nih. Coba Bro Pras gimana ya? Cenderung nih kita akan mencari ini kayaknya penting untuk ini, nanti bisa untuk ini, nanti bisa untuk ini. Itu kan yang terjadi kan? Iya, betul itu otak makanya. kita kan begitu tuh. Kenapa? Dia lagi mencari bagaimana cari alasan supaya itu jadi butuh. Oh, jadi cuma alasan. Iya, dia kan mencari alasan tuh. Bagaimana caranya supaya ini kebeli nih? Karena gue suka nih. Dia akan cari ide. Gimana caranya supaya ini kebeli nih? Oh kan bisa untuk ini. Oh kan ini mic. Kembali ke mic. Tapi saya nggak menyesali ya. Gue nggak menyesali beli ini ya. Nggak. Tapi ini contoh saja. Benar-benar beli ini karena yang mic yang satu masih bagus, masih oke banget. Walaupun itu kan mic-nya mic biasa ya, yang biasa. Cuman ini juga, yang itu juga bagus hasilnya. Cuma gitu. Oh ini bagus nih kayaknya. Wah kali ini begini. Wah ini kan kita sudah yang kepikiran waktu itu. Ini contoh aja nih. Tapi contoh ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Ini kan sudah masuk episode 2. Ya. Season 2. Masa gak ada yang beda sih? Masa gak upgrade sih? Beli dong mic yang bagusan dikit. Beli dong yang agak mahalan dikit. Kan udah lewat 20. Ini ya memberikan hadiah buat diri sendiri lah. Udah berhasil. 20 episode sudah terlewati gitu. Cari itu alasannya supaya beli. Butuh atau ingin? Ingin. Oh, kalau butuh, kalau nggak ada ini ya nggak bisa podcast. Itu baru butuh. Tapi mic kita yang lama kan bagus, hasilnya juga sama. Bagus tuh yang mic lama juga bagus benar. Gitu. Jadi itu level people. Kalau menjawab pertanyaan Pras tadi, gimana caranya kasih jeda? Kenapa sambil kasih jeda sambil stimulasi pikiran kita dengan pertanyaan, ini penting atau tidak? Ini butuh atau ingin? Emang kalau saya nggak beli ini, apa yang terjadi dengan saya? Itu aja saya tanyain. Karena dengan bertanya itu, pikiran kita jadi terstimulasi. Maka kalau pikiran terstimulasi, logiknya mulai naik tuh. Analisanya mulai naik kan? Iya kan dia naik kenapa? Karena menjawab pertanyaan kan? Karena menjawab pertanyaan, dipaksa sama pertanyaan untuk dijawab. Dia mencari jawabannya, maka logiknya akan naik. Emosinya akan turun. Gitu. Oke, mantap nih. Karena kita ya nggak munafik lah. Kita semua nih sering terjebak antara kebutuhan sama keinginan dan benar-benar kayaknya susah banget itu ngebedain aja itu. Kalau mau lihat di keranjang toko online gua, keranjang banyak banget. Udah ratusan ya. Banyak banget asli. Kenapa? Karena begitu. Beli nggak? Ya taruh keranjang dulu. Sambil nanya, butuh nggak ya? Butuh. Besok udah lupa. Pas lihat lagi, berarti nggak butuh. Karena gue lupain tuh. Dengan kesibukan lain-lain, gue lupain tuh. Pas buka lagi, oh iya keranjang gue ada ini kemarin ya. Kok ada ini ternyata gue begitu buka ya. Oh berarti nggak butuh dong. Hapus. Karena aman-aman aja sampai sekarang. Hapus. Kecuali memang butuh gitu ya. Ya udah, kalau butuh pasti ini masih butuh nih, kayak gue masih butuh ini. Nggak dibuka lagi pun keranjangnya masih ingat gue ada di keranjang, masih ada keranjang nih. Karena gue butuh. Gitu. Nah kalau memang butuh ya beli. Kalau duitnya ada. Kalau duitnya nggak ada, nabung. Kalau memang itu butuh. Nabung dulu ya. Kalau memang itu butuh. Oke. Mau contoh lagi? Apa tuh? Aku memang punya komitmen kita bikin podcast kan. Ya. Ya mungkin ini ruangan nggak bagus-bagus sama, tapi lumayan harganya. Lumayan investnya untuk beli ini segala macam gitu kan. Nabung lah. Tabung dulu ya. Nabung juga ini. Ini kan makanya baru jadi beberapa bulan apa kita ini? Bulan Juli ya kita. Mei kan? Mei. Itu udah nabung udah beberapa bulan tuh. Pengen banget. Dari beberapa bulan sebelumnya. Iya. Berarti nggak langsung jadi ya? Nggak langsung jadi nih. Gitu, nabung dulu. Sisihin dulu. Di beberapa episode yang lalu kita udah bahas ya bagaimana cara ngelolanya ya. Nah itu ya disisihin dulu. Gue punya niat pengen ini ya, pengen banget. Pokoknya gimana harus jadi nih. Masa gue nggak punya karya sih? Udah. Masa sih dari dulu bikin YouTube nggak pernah jalan sih gitu kan? Ya udah. Ini jadiin, Bismillah jadiin. Dah nabung, beli ini. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit.
terkumpul, nah beli, terkumpul, beli gitu. Balik Gitu. lagi Pak, balik Yes. lagi. Tadi tentang apa Nah itu namanya? level people ya. Tadi kita ngebuat rencana ya, Ya betul. ngebuat rencana hidup, Ya, bukan Jadi- rencana. Tadi tujuan ya. ya tujuan hidup kita punya. Ya kalau mungkin bukan tujuan hidup, kalau tujuan hidup mah terlalu panjang. Minimal tujuan jangka pendek atau jangka menengah kita punya. Gitu ya. Jangka menengah deh. Maksimal 5 tahun. Jangka menengah tuh kalau di gua maksimal 5 tahun tuh masih menengah tuh. Nah, untuk ini kan 5 tahun nih. Ya, 5 tahun maksimal ya, bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 5 tahun. Oke, 2 tahun, 3 tahun lah kita. Let's say kita 3 bilang tahun. 3 Oke. tahun. Saya punya planning 3 tahun ke depan mau begini, mau mempunyai A atau B atau mau begini ya. misalkan. Proses perjalanan dari sekarang ke 3 tahun yang akan datang itu butuh fokus, Iya. pastinya lah Iya. fokusnya. Cuman kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi seringnya, ketarik ke jalan yang berbeda, tidak sesuai dengan Iya. tidak sesuai dengan plan kita nih Iya. di 3 tahun yang akan datang. Iya. Itu gimana? Evaluasi. Biasanya kita keseret atau bergeser kita nggak sadar karena kita nggak evaluasi. Kita nggak evaluasi berkala. Itu level people. Jadi perencanaan juga perlu evaluasi berkala. Ya kalau sama istri coba biasakan. Kalau yang sudah punya keluarga ya, sama pasangan gitu ya, sama pasangan coba dibiasakan gitu ya. Mungkin sebulan sekali review pengeluaran kita. Yuk kita duduk yuk kita lihat pengeluaran kita apa saja sih bulan ini. Mana yang sebenarnya kita khilaf gitu ya, pengeluaran khilaf gitu. Mana yang memang betul-betul butuh gitu ya. Mana yang kemudian memang ini sudah pas, ini kurang pas. Oh ternyata kita harusnya begini, kita begini. Itu perlu dievaluasi. Jadi kita bisa lihat track perjalanan kita ini realnya masih di rel yang sama. Atau kita udah geser nih. Gitu. Nah, kalau kita evaluasi secara berkala, kalaupun bergeser nih, maka kita kembalinya nggak jauh, nggak dari awal. Karena kita cuma perlu kembali ke titik di mana pergeseran itu terjadi. Oh iya. Tapi kalau nggak pernah dari mana? Dari A ke Z kita sudah sampai E. Ya. Geser, ya tinggal balik lagi ke E, Ke E. bukan ke A lagi. Iya. Tapi bayangkan kita nggak pernah evaluasi di periodiknya berkala. Tiba-tiba udah geser jauh aja. Ini dia nih. Gitu yang terjadi kan? Sering banget terjadi nih. Nah, ya udah kalau gitu ya kita buat sebulan sekali biasanya sih. Ya normal kan, kita sebulan sekali duduk bareng lah gitu ya. Duduk bareng kemudian kita coba buat. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya bentuk tujuan. 3 tahun yang akan datang. Nah, dari tujuan kita 3 tahun itu kita tarik mundur ke yang tujuan yang lebih kecil atau kalau aku biasanya sebutnya itu karena suka balapan ya. Jadi pit stop. Ada pit stop. Jadi misalnya berapa 3 tahun? Oke, 3 tahun turunin. Oh, nanti ada pit stop yang besar. Kalau race yang 24 jam itu kan ada race yang 1 hari itu. NASCAR itu kan dia bisa berapa hari itu? 2-3 hari kan rally-nya gitu ya. Dia ada pit stop tuh. Ada yang cuman sekedar untuk cek engine, ada yang betul-betul harus ganti gitu. Itu ilustrasi ya. Tapi intinya adalah kita punya pit stop. Misalnya kalau 3 tahun mungkin setiap 6 bulan kita cek. Setiap 6 bulan bisa diturunkan lagi tuh setiap bulan. Goals 6 bulanan untuk mencapai sebuah visi di 3 tahun. Contoh. Contoh. Kita kasih contoh. Misal. Biar nggak ngawang. Oke. Yang perjalanan gua aja ya. Ya, yang Contoh tadi. perjalanan gua aja ya. Yang tadi pengen jadi trainer nih. Pengen jadi trainer. Trainer yang punya usaha, memang menyemplung sepenuhnya di dunia training itu aku susun itu sudah dari aku masih kerja di satu perusahaan itu. IT tadi ya. IT tadi gitu ya. Nah, kemudian aku bikin tuh. Oh. Betul 3 tahun waktu itu bikinnya. Oke, kok pas banget ya contoh ya. Iya, 3 tahun. Berarti 3 tahun ke depan saya mau jadi trainer.
Saat ini posisinya IT. Oke. Oke. Lalu jalan. Oke. Gitu kan? Nah, aku makanya kenapa waktu akhirnya resign, karena itu evaluasi. Ini masih oke nggak? Evaluasi masih oke nggak? Aku lupa di evaluasi ke berapa, ternyata udah susah, mau disesuaikan lagi. Disesuaikan gimana maksudnya? Artinya dengan aku tetap bertahan di situ, udah nggak bisa nih. Karena apa? Karena kan evaluasi kan. Kalau bayangkan gue nggak pernah evaluasi, gue santai-santai aja. Oh, ngerjainnya dengan Iya udah, pokoknya training. Habis itu kalau pas kerja, kapan mau terbentuknya yang ini kan? Capek Tercapainya juga kan, dong ya, tercapainya kan bisa jadi entah nanti jadinya kalau target 3 tahun mungkin jadi 10 tahun tuh kan. Nah, karena tadi aku coba lihat ya, ini masih sejalan nggak nih? Sampai di titik ini gimana nih? Wah, kan ada beberapa permintaan training sudah mulai datang kan? Wah, ini udah nggak bisa lagi kalau begini. Karena dievaluasi kan. Wah, ini nggak bisa lagi nih. Maka ya dengan juga ada beberapa kondisi-kondisi yang lain, ya udah aku memutuskan waktu itu akhirnya resign. Oke, berarti bentuk 3 tahun dari A, misalkan Z itu 3 tahun, kita A itu posisi awal ya. Iya. Kita berjalan fokus, dievaluasi misalkan per 2 bulan lah ya, per 2 bulan. Itu ditentuin sendiri aja. Ya, per 2 bulan kita sudah sampai mana? Iya. Di titik mana untuk ujungnya ke yang Z gitu ya. Betul. Nah, dari situ kan kita bisa lihat nih kita on the track atau enggak. Ya, itu dia maksudnya supaya nggak keluar jalur dari rel sesimpel level people. Kalau memang itu susah nih ngebayanginnya. Udah sesimpel tiap bulan sama pasangan duduk bareng buka tuh. Kita belanja apa aja sih bulan ini? Ini kan ngomongin keuangan kan? Belanja apa sih bulan ini? Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai? Supaya apa? Bulan depan ya jangan lagi kejadian yang sama, khilaf belanja. Iya. Gampangnya berarti gini ya. Oke, 3 tahun yang akan datang kita punya mobil. Ya. Oke, berarti kita harus nabung nih. Ya. Misalkan ini ya. Ya. Kalau tadi kan sampelnya berupa merubah Profesi lah. Nah, sekarang kalau seandainya tujuannya 3 tahun yang akan datang kita pengen punya mobil nih. Ya. Oke, on the track berarti kita harus nabung sekian, Ya. ngurangi pengeluaran yang tidak penting gitu jatuhnya ya. Saat berjalannya waktu 2 bulan dibuka lembaran tuh. Apa aja yang belanja yang sebenarnya nggak diperluin, sebenarnya bisa untuk ditabung untuk beli mobil di 3 tahun yang akan datang gitu ya jatuhnya ya. Betul. Oke. Evaluasinya per bulan, 2 bulan. Bebas ya berarti ya? Bebas, itu tentuin sendiri aja. Dari target ditarik nyamannya kita berapa. Cuman biasanya kan ya kenapa per bulan untuk yang level people yang kerja kan tiap bulan terima gaji kan. Nah, sebelum terima gaji berikutnya atau pas terima gaji berikutnya, evaluasi yang kemarin gimana? Gitu. Oh, ternyata kita boros di sini. Nah, untuk itu ada yang berikutnya nih. Untuk supaya bisa evaluasi, maka harus dicatat. Ini yang paling banyak orang tidak melakukan. Apa? Nyatat semua pengeluaran. Wah, capek juga dong. Ya, tapi memang harus disiplin. Kalau memang mau kelola keuangan itu ya catat pengeluaran. Nah, kalau cara yang mudahnya gimana? Cara yang mudah sebenarnya sebelum tidur malam, ya kalau yang muslim sholat isya gitu ya, duduk aja, nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit, buka, tadi gue belanja apa aja hari ini. Belanja ini. Kalau nggak mau yang tiap belanja catat ya, kan ada juga tuh yang ekstrim kan. Setiap beli bentar dulu ya nyatat gitu. Nah, kalau nggak mau begitu mungkin tuh ribet. Ya udah sebelum tidur malam aja 15 menit 10 menit tinggal lihat tadi gua ngapain aja ya. Beli ini sekian. Harus kumpulin nota enggak? Ya ini kan bukan tentang perusahaan, kan tentang kita kan. Ya mau nota atau enggak terserah kita aja. Tulis tadi beli ini sekian, beli ini sekian. Hari ini gua ngabisin sekian. Nah, untuk apa kita catat? Supaya kita punya track record. Oh iya, uang saya ini habisnya kemana? Cek deh level people. Banyak orang yang nggak kemudian nggak bagus atau tidak disiplin menulis. Itu tiba-tiba uang habis aja. Iya. Habis itu bingung. Gue beli apa ya? Kayaknya baru belanja sedikit dah. Kok 2 juta habis ya? Iya. Sebulan ini kok ada 2 juta yang habisnya nggak jelas kemana gitu. Kayaknya belanja cuma itu doang. Iya. Kita nggak tahu. Nah, kalau kita catat kita jadi tahu. Oh, ternyata
saya beli kopi itu nggak terasa 30.000 sehari. Kopi di kafe 30.000 sehari. Nah sebulan berapa? Anggaplah 20 hari kerja. Berapa? 600. 600.000. 600.000 loh. Iya. Kopi. Aduh. Nah, kalau memang sekali lagi ya, kalau penghasilannya gede, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau pas-pasan 600.000 tuh gede. Bayangkan, beda dengan ya udah kalau begitu beli aja kopi. Sasetan. Gua nggak suka yang saset, gaya banget sih lu. Tapi kalaupun nggak suka yang saset nggak apa-apa. Apa? Tahan dikit minum kopinya, besok-besok beli mesin kopi yang sederhana aja. Tabung. Bikin sendiri di rumah. Oke. Bikin sendiri di rumah, taruh di tumbler, bawa dia kerja. Gak usah gaya-gayaan. Kecuali memang sekali lagi ya, kalau duitnya banyak gak apa-apa ya. Tapi kalau memang ini ngomongin ngepas dan kita harus memanage keuangan kita, gak usah gaya-gayaan beli kopi tiap hari di kafe. Oh berarti kan ini kan balik ke yang tadi. Iya. Harus bisa ngebedain mana keinginan, mana kebutuhan jatuhnya. Nah, tapi kan bisa disiasati tadi kan. Saya memang pengennya ada kopi gerus, kopi apa namanya? Saya juga bukan peminum kopi soalnya. Sama. Kopi yang digerus itu loh gitu ya, dari biji kan. Ya udah, tabung aja, beli mesin kan murah-murah sekarang banyak. Iya. Berarti nabung untuk beli mesinnya dulu ya. Supaya kita bisa tetap menikmati kopi. Sama kayak ada teman gue gitu. Wah tapi gue tuh nggak bisa, gue tuh maunya kopi yang begini, rasanya begini. Ada lu bikin kopi aja nggak usah makan. Gaya banget, kayaknya mati gitu nggak minum kopi gitu kan? Iya. Itu jatuhnya ke gengsi lah ya. Iya, jatuhnya kan gaya hidup gitu. Gaya hidup. Lah emang lu nggak ngopi mati? Apa mau pilih mana? Ngopi nggak usah makan? Atau makan? Ya lu tahan kopinya dikit gitu. Ya iya kan? Bener nggak sih? Iya, bener. Karena itu jadi gaya hidup, bukan apa-apa ya. Sorry tuh aku bilang beberapa orang, mungkin aku kalau bilang banyak terlalu ekstrim lah. Beberapa orang itu ngopi bukan karena dia memang butuh ngopi. Karena kayaknya keren gitu beli kopi di coffee shop itu kayaknya keren gitu. Oh ini nih. Cek ke diri masing-masing ya. Jatuhnya iya harus aware untuk nyadarin. Harus kita benar-benar sadar gengsi kita terlalu tinggi. Ya bisa jadi tentang itu ya, gengsi kita terlalu tinggi untuk gengsi ataupun kalau nggak gengsi FOMO, ikut-ikutan. Wah kayaknya gue nggak ini bisa jadi bukan gengsi tapi kayaknya asik juga ya begini. Jadi kita kejebak di gaya hidup. Sedangkan sekali lagi level people, orang lain nggak peduli kita mau di mana. Orang lain nggak peduli. Lu mau beli, lu setiap hari beli kopi di kafe gitu ya, atau ya pokoknya di gitu-gitulah kafe yang kopinya banyak deh ya kita lihat ya, nggak usah sebut merek deh. Pertanyaannya, gue teman lu, gue peduli nggak? Bodoh amat lu mau beli di mana, lu mau beda nggak? Gue akan Pras lu, wah bagus nih lu beli kopi di sini. Beda kan dengan wah Pras kenapa sih lu bikin kopi di rumah bawa, ngapain lu harus beli kopi di sini? Kan nggak juga. Nggak peduli kan, teman lu juga nggak peduli kalau lu mau bawa atau lu mau beli di kafe. Berarti ini jatuhnya hanya tipuan pikiran kita ya? Iya, kita yang ngejebak. Iya, ditipu sama pikiran sendiri. Iya. Nah, makanya gue bilang, kalaupun memang gue tuh pengen dan memang butuh banget minum kopi yang bukan kopi saset, karena kata orang kan ada juga yang bilang kopi saset bukan kopi mas. Oke lah. Kalau memang itu, yang nggak usah tiap hari lu beli. Mending lu tabung duitnya, lu beli mesin yang murah, yang kecil-kecil memang untuk personal aja, nggak usah untuk ini. Siapa yang ngomong kopi saset bukan kopi itu siapa? Merasa terhina nih. Mohon maaf, saya bukan peminum kopi ya. Jadi gue juga gak terlalu menikmati kopi soalnya. Bukan menikmati kopi gitu. Ya gak bisa minum kopi. Oke gitu ya level people ya. Jadi poinnya ini kan kita lagi ngomong lingkaran setan tadi ya. Kadang-kadang memang kita terjebak di lingkaran setan bukan karena emang gak boleh kita punya side hustle atau pekerjaan sampingan, tapi karena kita gak punya perencanaan. Itu yang paling bahaya. Nah ngomongin perencanaan tadi kemana-mana tadi kan ngomongin perencanaan. Bisa kemana-mana tuh bisa makanya, udah dapat pemasukan dari side hustle, pemasukan tambahan. Kita punya pemasukan tambahan. Tapi karena tidak terencana akhirnya buat
yang lain karena tidak terencana. Iya. Akhirnya percuma, balik lagi. Kok duit gue cuma segini-gini aja ya, karena tidak terencana itu ya. Betul. Berarti bisa jadi kalau dia buat perencanaannya bagus, dia nggak butuh kerjaan tambahan. Bisa jadi loh ya. Belum tentu juga, cuman bisa jadi. Bisa jadi. Ya berkemungkinan lah ya. Iya, ada kemungkinan seperti itu kan. Sedangkan yang punya pemasukan sebenarnya bisa dihitung banyak lah, lebih dari cukup. Tapi karena tidak punya perencanaan, akhirnya pemasukannya terbuang sia-sia karena tidak punya perencanaan itu ya. Iya. Mantap. Berarti Gitu, Pras. intinya hidup itu harus terencana lah ya. Iya. Kalau simpelnya kita tuh kadang-kadang di kantor, di tempat kerja gitu ya, di usaha, kita bikin perencanaan yang matang. Padahal nggak selamanya loh kita di situ. Kenapa untuk yang hidup yang lebih panjang kita nggak mau punya perencanaan? Hidup yang nanti untuk yang meyakini hidup yang nanti setelah hidup ini akan ada kehidupan yang lebih kekal, yang akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kita nggak pernah bikin perencanaannya? Padahal untuk yang kantor yang cuman mungkin berapa tahun kita di kantor? Ya, hitungannya nggak ada Kerja yang 30 tahun lah kita kerja gitu ya misalnya. Itu aja kita bikin perencanaan. Kenapa yang untuk hidup kita nggak pernah bikin perencanaan? Hidup ngomongin keuangan tuh perencanaan keuangan tuh bagian dari perencanaan hidup. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Oh itu tuh, karena tadi ini udah ngomongin. Kita bahas gimana membuat planning, life plan sama turunannya, ada financial planning, ada educational planning dan lain-lain. Nanti kita bahas nanti. Iya, nggak sempurna lah. Iya. Kurang greget gitu kalau udah ngomongin perencanaan hidup, sedangkan di situ ada perencanaan keuangannya kayaknya nggak lengkap gitu loh. Iya. Kayak Mas mau makan tuh baru nyangkut di tenggorokan. Harus itu ya diomongin dari itu. Oke, sip lah gitu ya. Sip. Makasih banyak Level nih, People. Pak Hatta. Makasih Sama-sama Level People. Itu pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan lupa bilang tadi, orang yang tidak punya perencanaan itu bisa jadi karena dia belum subscribe. Subscribe ya. Dan insya Allah akan ada membership yang membahas lebih detail lagi. Silakan terus simak. Ya, terus simak, kita akan buat nanti juga insya Allah. Membership insya Allah ya, karena alhamdulillah berkat rekan-rekan juga ya dalam waktu Mei, Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan alhamdulillah kita sudah dibolehkan sama YouTube untuk membuka membership untuk bisa memberikan manfaat jauh lebih besar. Amin. Gitu ya. Amin. Oke, Level People, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.